Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul, mahasiswa Teknik Elektro 2018. Oke, kembali lagi kita dengan tutor adkesnya, yaitu advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Oke, ini saya akan membahas soal UAS tahun lalu, yaitu UAS rangkaian listrik. Di sini ada soal yaitu tentukan RAB atau R ekivalen dari rangkaian tersebut. Nih, rangkaian ini. Saya lihatkan rangkaian. Oke, lantas bagaimana caranya? Kalau misalnya kita lihat dengan sekilas saja kan bisa nih dikerjain dengan seri sama paralel. Ya, bisa dikerjain dengan seri paralel. Yang ini aja nih bisa dikerjakan seri ini. Sebelumnya harus ada proses dulu untuk mengerjakan nanti dengan menggunakan seri dan paralel. Oke, caranya seperti apa? Caranya menggunakan rangkaian rangkaian Y atau Y dan rangkaian delta. Nah, kalian bisa memilih, terserah nih mau milih apa nih. Kalian mau milih, misalnya nih milih yang ini kan rangkaian Y nih, diubah menjadi rangkaian delta. Y diubah menjadi rangkaian delta. Oke, kalau misalnya Y ini dijadikan rangkaian delta, kalian bisa coba sendiri, nanti hasilnya akan bagaimana. Kalau saya, di sini saya memilih rangkaian delta ini rangkaian delta terlihat, terlihat di sini ini buah rangkaian delta. Oke, ini rangkaian delta. Saya ubah menjadi rangkaian Y. Oke, ya, saya ubah jadi rangkaian Y. Nah, ini rangkaian Y-nya adalah yang RA, RC, dan RB. Nah, sedangkan rangkaian delta yang mau saya ubah menjadi rangkaian Y-nya itu adalah terdiri dari komponen 2 ohm. Nah, kebetulan di sini resistornya sama semua 2 ohm. Sehingga nilai RA, RB, dan RC-nya itu juga akan sama. Kenapa saya juga memilih delta diubah ke Y, bukan Y yang diubah ke delta, karena rumus untuk delta diubah ke Y itu lebih gampang diingat daripada rumus untuk Y ke delta. Oke, untuk kalau misalnya delta ke Y itu gimana? Gampangnya di mana? Oke, gampangnya itu misalnya kayak gini nih, RA. Dua resistor yang mengapit RA itu dikalikan terus dibagi dengan resistor total. Jadi dua resistornya tuh ini R yang ini sama R yang ini dibagi dengan resistor totalnya. Jadi 2 dikali 2 dibagi dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Oke, jadi 4 per 6 sama dengan 3 per 2 ohm. Karena nilai R-nya itu sama, 2 ohm semua, sehingga nilai RA, RB, dan RC-nya itu juga sama. Oke, kalau misalnya jadinya seperti apa nanti setelah kita hilangkan, kita reduksi, kita ganti dengan Y, delta kita ganti dengan Y, jadinya seperti apa? Nah, jadinya itu akan seperti ini. RA, RB, dan RC. Mungkin kalau misalnya yang masih agak bingung, belum bisa bayangkan, di pause dulu videonya, terus diamati nih, diamati. Kenapa dia bisa berubah seperti itu? Ini diamati. Oke. Kemudian untuk yang 4 ohm ini sudah saya serikan ini, yang 2 ohm dan 2 ohm, karena serikan gampang aja kan, tinggal dijumlah aja. Setelah itu nanti akan menjadi seperti ini, setelah saya masukkan nilai-nilainya. Nilai kan 2 per 3 ohm ya. Nah, di sini kan kita sudah mulai terlihat nih. Wah, ini bisa nih sudah dikerjakan dengan seri paralel saja. Nah, ini yang saya lingkari biru, saya lingkari biru juga. Itu merupakan untuk serinya. Operasi seri. Ini operasi seri dan operasi seri. Ya, seri gampang ya. Untuk RS1 ini, RS2 dan ini hanya dijumlahkan saja. Kemudian setelah itu jadi seperti apa? Jadinya kan seperti ini. Nih, seri dan seri. Nah, kalau misalnya seperti eh, ini baru bisa diparalelkan. Jadi RS1, RS2 itu diparalelkan, itu menjadi RP1. RP1 adalah RS1 diparalel dengan RS2. Oke, ini paralelnya. Bisa lihat sendiri, bisa dikerjakan sendiri untuk rangkaian untuk seri paralel saya rasa nggak ada halangan ya karena sudah
melewati UTS, harusnya itu sudah sangat paham sekali dengan pengubahan seri dan paralel. Ya, setelah itu menjadi apa? Setelah ini diubah lagi. Nah, itu kan menjadi seperti ini. Ini RP1-nya, ini RP1, ini RP1, 1, dan ini R yang belum terubah ini. Tadi kalau misalnya kita ingat ini adalah RC tadi ya, ini RC. Kemudian eh ini bisa kan diserikan lagi, maka ini harus ini kita serikan dulu, serikan RS3 sama dengan RP1 ditambah 2/3. Oke, ini mungkin untuk perhitungannya saya tidak perlu mengajarkan lagi. Kemudian setelah itu, nah ini kan menjadi rangkaian RAB-nya atau ekuivalen, resistor ekuivalennya. Ini RAB sama dengan RP2 sama dengan 2 ohm diparalel dengan RS3. Oke, paralel seperti biasa sehingga didapatkan hasilnya RAB sama dengan 312/288. Oke, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Sampai sini saja. Karena yang ditanya hanya RAB-nya saja. Pastikan jangan sampai ketinggalan untuk menuliskan satuan. Jangan sampai menggambar rangkaiannya putus. Nah, karena itu akan dianggap OC atau open circuit. Kemudian pastikan komponen-komponen di dalam sini dan yang ingin kalian tunjukkan itu ada, misalnya seperti RC, RARB. Nah, itu harus ada. Jangan sampai tidak ada di dalamnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, nomor 2 di sini soalnya adalah tentukan daya pada R load. Nah, R load-nya di sini sudah ditentukannya itu R load untuk A itu adalah 1 kilo ohm, kemudian 2 kilo ohm, 4 kilo ohm, dan 3 kilo ohm. Oke, di sini untuk menentukan daya itu sebenarnya banyak metode, terserah kalian aja mau menggunakan metode apa. Intinya kan untuk menentukan daya adalah kita harus mengetahui arus ataupun tegangan. Kita harus mengetahui arusnya atau tegangannya, atau keduanya. Kan daya kan rumus daya hanya V kali I ya. Jika dikolaborasikan dengan hukum Ohm, maka nanti akan menghasilkan persamaan yang baru lagi. Oke, di sini saya menggunakan analisis Thevenin. Nah, kenapa analisis Thevenin? Nanti karena saya nanti akan dapat mengubah air loop-nya itu dengan mudah, dengan gampang itu untuk mengubah air loop-nya. Oke, di sini saya menggunakan analisis Thevenin. Seperti yang kalian pelajari, analisis Thevenin itu beban targetnya itu di OC atau open circuit, karena kita akan mencari VTH-nya atau tegangan Thevenin-nya. Oke, tegangan Thevenin-nya di sini saya mencari menggunakan analisis mesh. Sebenarnya mau pakai analisis apa aja bisa, pakai analisis node bisa, pakai superposisi juga bisa, jadi terserah kalian saja. Saya di sini menggunakan analisis mesh, jadi saya ada 3 loop karena ada 3 persamaan karena di sini ada 3 loop. Oke, loop pertama yaitu ini persamaannya, kalian bisa lihat sendiri yaitu persamaan 1. Loop kedua persamaan 2, loop ketiga dan persamaan 3. Oke, setelah itu saya mencari I-nya. Nah, setelah menggunakan metode eliminasi dan substitusi, saya dapatkan nilai arusnya, yaitu I1 sama dengan 0,0123, I2 sama dengan 0,0111 ampere, dan I3 sama dengan 9,473 mili ampere atau 10 pangkat min 3 ampere. Nah, setelah itu mencari VTH-nya. Nah, di sini saya hanya menggunakan 2 loop saja untuk mencari VTH-nya, yaitu loop IA dan loop I2. Kenapa saya di sini menggunakan IA tidak menggunakan I1? Karena ini berbeda ya. Di sini tadi adalah satu loop satu kesatuan yaitu I1, loop I1. Karena di sini tadi kan di sini dia open circuit, sehingga saya tidak menganggap ada kabel ini.
Oke, saya langsung aja satu loop di sini. Karena di sini kita ingin mencari VTH-nya, oleh karena itu saya ikut cut. Oke, jadi ya saya anggap menjadi sebuah dua kabel yang ingin saya sambungkan. Saya mencari nilai tegangannya, gitu. Kemudian saya loop IA itu kan karena di sini hanya ada di sini saja, pertemuan arus itu hanya ada di resistor ini 5 kilo ohm. Oke, sehingga jadi IA dikurang dengan I2. Oke, 5000 ohm, IA dikurang dengan I2. Ditambah VTH nih, plus karena dia ketemu plus ya, ditambah VTH dikurang dengan sumber bebasnya, baterainya yaitu ya. Baterainya di sini ada 5 volt dan 5 volt. Sehingga negatif 10. Oke, karena di sini tadi IA sama dengan I1, kenapa IA sama dengan I1? Karena I yang mengalir di sini, oke, I yang mengalir di sini akan sama dengan IA juga kan mengalir di sini kan. Nah, sehingga dapat disimpulkan IA adalah I1 juga gitu. IA sama dengan I1. Nah, sehingga saya dapatkan nilai VTH-nya yaitu 4 volt. Ya, nilai VTH-nya 4 volt. Kemudian langkah selanjutnya apa untuk Thevenin, yaitu mencari RTH atau rangkaian beban Thevenin. Beban Thevenin itu dengan cara apa? Mematikan seluruh sumber atau menonaktifkan seluruh sumber bebas. Seperti yang kita ketahui, untuk sumber bebas tegangan, sumber tegangan bebas, untuk menonaktifkannya diapakan? Di short ya, oke, di short. Oke, di sini saya short, kemudian di sini saya short juga, di sini di short juga, short circuit atau SC, di short circuit, ini di short circuit juga. Oke, di sini setelah itu kita harus mencari RTH-nya, yaitu beban ekuivalennya. Nah, kalau misalnya di sini kita amati lagi nih. Ini kan nggak bisa nih langsung diparalelkan. Misalnya 2K sama 5K ini langsung diparalelkan. Oh, bisa. Ya, bisa ya. Oke, makanya di sini saya menggunakan yaitu delta saya ubah ke Y. Di sini hanya suatu pemikiran saya aja, saya saja ya. Kalau misalnya memang saya salah, itu memang kesalahan dari saya. Tapi sini kita sama-sama. Saya hanya membantu kalian saja. Di sini saya mengubah, sini saya anggap delta. Nah, ini adalah wire 0. Wire hanya kabel, sehingga resistansinya saya anggap 0. Kemudian saya mencari RA, RB dan RC-nya di sini, sehingga saya dapatkan adalah 2500 per 3 untuk RA. Sedangkan RB dan RC-nya sama dengan 0 karena yang mengapit RB ini dan RC ini adalah hanya kabel saja, yaitu 0, resistansinya 0. Sehingga rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Ya, rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ini diparalelkan bisa, sepertinya bisa diparalelkan. Kalau misalnya saya salah, ya maafkan saya. Seperti ini bisa diparalelkan. Jadi setelah itu diapakan? Setelah itu semuanya diparalelkan. RA 5K ohm, 2K itu diparalelkan. Kenapa diparalelkan? Karena ini kan RA ini kan merupakan yang di atas ini ya, satu titik sama ini, sehingga kita bisa dapatkan RAB-nya, rangkaian ekuivalennya, atau RTH-nya. Setelah itu, setelah mendapatkan RTH-nya, kita masukkan ke rangkaian Thevenin-nya. Nah, rangkaian Thevenin itu adalah VTH. Di sini ada R load atau R target. Kemudian di sini ada RTH. RTH adalah R Thevenin. Nah, untuk mencari daya di setiap R load-nya, pada setiap R load-nya itu kita harus mencari tegangan R load.
Nah, tegangan air load di sini saya misalkan adalah VL, tegangan load ya. Tegangan load saya menggunakan pembagi tegangan, jadi tinggal kalian masukkan saja nilainya. Sini adalah RL dibagi dengan R total, yaitu RL ditambah RTH dikali dengan VTH. Tinggal kalian coba saja, kalian masukkan nilai-nilainya yang sudah didapatkan, kemudian kalian dapatkan VL-nya. Setelah itu kalian mendapatkan dayanya. Dayanya itu adalah rumusnya ini. VL sama dengan VL kuadrat dibagi dengan R. Nah, itu untuk dayanya. Oke, itu untuk soal nomor 2. Oke, kembali lagi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan saja langsung tanya di kolom komentar atau langsung disampaikan ke Adkesma. Kemudian di sini ada soal nomor 3, yaitu kan tentukan RL untuk mencapai transfer daya maksimum pada soal nomor 2. Oke, pertama-tama syarat transfer daya maksimum itu adalah RL harus sama dengan RG. Kenapa RL harus sama dengan RG? Oke, kita tahu sini. Harus sama dengan RG ini. RL harus sama dengan RG. Kalian bisa lihat di halaman 16 PPT transformasi sumber. Nah, di situ sudah jelas itu. Nah, di PPT itu sudah jelas mengapa harus RL sama dengan RG gitu. Sudah jelas di situ ya. Sehingga kita bisa mengetahui nih nilai R load-nya berapa yang digunakan agar bisa mencapai maksimum ya kan. Ternyata nilai R load-nya harus sama dengan RTH-nya. Nah, jika diperlukan untuk mencari dayanya, daya maksimumnya, maka kita bisa cari nih daya maksimumnya nih pakai ini rumusnya yaitu VTH kuadrat dibagi 4 RTH 4 dikali RTH ini rumusnya ya untuk daya maksimumnya. Oke, mungkin kalian nanti bisa coba untuk soal-soal yang lain, kalian cari aja di buku Ramdhani, itu sangat banyak sekali, kalian bisa coba. Sekali lagi, kalau misalnya kalian memang ada pertanyaan, bisa kalian langsung sertakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga channelnya. Jangan lupa di like videonya. Untuk video tutor matek juga jangan lupa ditonton. Oke, kita lanjut untuk soal terakhir, yaitu soal nomor 4, yaitu respon alami. Di sini ada soalnya, dia minta tentukan nih berapa Vt pada saat T lebih dari 0. Oke, di sini kita lihat rangkaiannya ini dulu nih. Nah, ini maksudnya ini apa sih? Maksudnya dari T sama dengan 0, terus ada panah ke atas. Oke, pada saat T sama dengan 0, dia akan terhubung dengan ini, dengan titik ini. Nah, pada saat T lebih dari 0, dia akan terhubung dengan titik yang ini. Oke, ini pada saat T lebih dari 0. Yang merah pada saat T lebih dari 0, yang hitam pada saat T sama dengan 0. Oke ya. Nah, di sini mari kita jawab. Pertama-tama kita harus jadi tahu dulu nih pada saat T sama dengan 0 atau pada saat steady state. Nah, kan pada saat T sama dengan 0 itu akan terhubung ke sini. Akan terhubung ke sumber ini, ke baterai. Sehingga ini adalah OC ya. Saya hapus. Oke, sehingga ini adalah OC nih, open circuit dia. Dia akan OC nih. Ini akan OC. Sehingga ini rangkaian ini bisa kita abaikan. Sehingga itu bisa kita abaikan. Nah, maka terjadinya seperti ini. Ya. Tidak ada yang 2K ohm sama 4K ohm ini sudah tidak ada lagi. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu, nah kita tahu sendiri kan pada saat kapasitor dialiri oleh tegangan DC, maka kapasitor akan OC, dia akan open circuit. Untuk penjelasan kenapa dia open circuit, kalian bisa ketahui dari kapasitor itu sendiri, yaitu XC sama dengan apa XC? XC sama dengan apa? 1/omega C. Ya, omega itu apa? Omega apa? Omega kan bisa kita tahu omega itu adalah 2
pi 2 pi pf ya. Oke, 2 pf. Nah, kita tahu sendiri kan pada DC itu F-nya itu akan sama dengan 0. Sehingga omega Y ini akan sama dengan 0. Ya kan? Sehingga XC itu tidak terdefinisi. Maka XC itu dia akan memutus arus listriknya. Sehingga kapasitornya akan memutus arus listriknya. Tetapi dia akan menyimpan energi berupa tegangan. Oke, kita akan mencari VC-nya nih, cari VC-nya atau V kapasitornya. Tentunya kan kalau misalnya paralel, dia kan tegangannya akan sama kan, sehingga kita bisa mencari VC ini dari tegangan pada 2K ohm. Oke, pada 2K ohm ya. 2K ohm ini saya menggunakan pembagi tegangan, rumus pembagi tegangannya VC, yaitu resistor yang ingin kita cari tegangannya dibagi dengan resistor totalnya, yaitu R1. R yang ini 1K ditambah 1K ditambah 2K, hingga didapatkan yaitu 2,5 volt. Oke, ini V pada saat T sama dengan 0 ya. V pada saat T sama dengan 0 atau V0. Kita bisa ambil di sini VC sama dengan V0 sama dengan V pada 2K ohm. Ya. Sampai sini kalau masih bingung, ini sudah setengah perjalanan. Sampai sini kalau misalnya memang masih bingung, bisa di pause dulu videonya, diamati lagi, sambil dibaca-baca lagi materinya. Oke, kemudian kita lanjut untuk pada saat T lebih besar daripada 0. Pada saat T lebih dari 0 gitu kan. T lebih dari 0, itu apa yang terjadi? Kalau misalnya T lebih dari 0, bisa lihat di sini. Nah, ini susah sekali menghapusnya. Oke, pada saat T lebih dari 0, maka dia akan terhubung. Nah, ini akan terhubung. Dan ini dia akan OC, sehingga ini tidak ada. Jadi ini akan hilang. Sumber baterainya akan hilang. Oleh karena itu, rangkaiannya akan seperti ini saja. Nih, kita anggap ini kita short circuit yang di sini tadi ya. Ini di sini. Nah, karena itu baterainya akan hilang. Tetapi ini kan pada saat T sudah lebih daripada 0 ya. T lebih besar daripada 0, sehingga kapasitor tadi sudah menyimpan energi. Nah, pada kapasitor ini sudah menyimpan energi, sehingga tetap akan ada arus listrik dan tegangan listrik di dalam rangkaian ini. Karena kapasitor tadi sudah menyimpan energinya. Nah, ini kan bisa kita serikan ya. Ini bisa kita serikan. Ini kita serikan. Diserikan sehingga ada 8K ohm, sehingga saya dapatkan 8K ohm, dan di sini masih ada 2K ohm. Oke, ini gimana caranya teranainya? Ini langsung diparalel saja ya, karena ini merupakan satu titik. Nih, satu titik nih. Kalian bisa paralelkan 8K ohmnya dengan 2K ohmnya, sehingga didapatkan 1600 ohm. Nah, setelah menjadi seperti ini, rangkaiannya setelah menjadi seperti ini, wah ini akan gampang. Nih. Nah, setelah itu kalian dapatkan rangkaian itu, maka akan berlaku nih rumus yang ini nih, VT. Oops, maaf. Ini akan berlaku nih. Rumus VT sama dengan VO V0 dikali Euler dikali pangkat negatif T per RC ya. Maka kita bisa dapatkan ini VT nih, maka VT pada saat T lebih dari 0, VT sama dengan V0-nya kita dapat 2,5 pangkat negatif T per R dikali C. R-nya berapa? R-nya yang ini. Pakai ini R-nya. Ini ya R-nya yang ini 1600. Terus C-nya berapa? C-nya kan tadi kita tahu nih 1 milifarad. 1 milifarad berarti langsung aja kita masukkan nih
1600 dikali 10 pangkat min 3. Nah, sehingga didapatkan yaitu negatif 5T per 8. Nah, maka hasil VT-nya adalah 2,5 dikali E pangkat negatif 5T per 8. Itu. Oke, seperti itu. Kalau misalnya untuk induktor gimana? Kalau misalnya ini kan kapasitor. Kalau misalnya induktor gimana? Kalau induktor dia jika terkena DC, maka dia akan short nih. Ini induktor, misalnya induktor ya. Nah, maka dia akan short. Tapi kalau kapasitor dia akan open. Nah, ini kapasitor, yang ini induktor. Jadi akan open. Seperti itu, dia akan open. Kalau induktor dia akan short. Tentu rumus ini nanti akan berbeda lagi. Nah, kalian bisa lihat lagi di materi respon alami ya. Respon alami di situ lengkap sudah bagaimana cara mendapatkannya dan asal usulnya itu gimana. Itu ya, mungkin sekian dari saya. Kalau misal memang ada pertanyaan lagi, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Kesmanya atau tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like, jangan lupa di subscribe juga ya channelnya. Mari kita bangun sama-sama agar nanti kedepannya channel ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk semua mahasiswa ya, bahkan seluruh dunia atau Indonesia dulu juga nggak masalah, nasional. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.